السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله منها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal, pada hari ini kita berada pada Yaumun Nahr, Idul Adha, hari raya bagi kaum muslimin, hari raya bagi umat Islam di seluruh dunia. Ahibati fillah rahimakumullah, hari raya Idul Adha di samping merupakan kebahagiaan bagi kaum muslimin, di sana pun terdapat berbagai macam pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha tersebut dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan padanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha mengingatkan kita kepada sejarah Nabi kita Nabi Ibrahim dan Ismail alaihima assalatu wassalam. Keduanya merupakan sosok yang senantiasa dalam ingatan kita, terutama pada hari raya Idul Adha. Sejarah kehidupan mereka penuh pelajaran-pelajaran yang berharga. Sifat-sifat pribadi mereka merupakan sifat-sifat mulia yang semestinya kaum muslimin senantiasa berusaha mencontoh dan meneladani sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sebagian daripada sifat kedua nabi tersebut di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal ketika menceritakan Nabiullah Ibrahim, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim." Dan tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya kecuali an mau'idatin wa'adaha iyyah, karena suatu janji yang pernah dia janjikan kepadanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa sang ayah adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang senantiasa kembali kepada Allah, lagi orang yang lembut dan penyabar. Sifat halim yang terdapat pada ayat ini, ternyata Allah Azza wa Jalla juga mensifati sang putra, yaitu Ismail, dengan sifat yang sama. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-101 dan sebelumnya ayat yang ke-100,
diceritakan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bigulamin halim. Wahai Rabbku, berikan kepadaku minas salihin, anak keturunan termasuk dari orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beritakan kepadanya berita gembira akan lahirnya seorang anak yang halim, lembut dan penyabar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sifat ini kalau begitu merupakan sifat mulia. Bahkan sifat ini Allah Azza wa Jalla telah mensifati dirinya dengannya dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Baqarah 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Allah Azza wa Jalla Maha besar dengan sifatnya, Maha besar dengan segala makna yang ada pada kandungan kalimat atau kata ghaniyyun halim. Tiada yang serupa dengannya, tiada yang bisa menyamainya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari ayat-ayat tersebut kita akan menyoroti sifat ini yang ada pada kedua nabi kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Telah disebutkan bahwa sifat al-hilm merupakan sifat yang sangat mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dan memuji seorang sahabat yang memiliki sifat tersebut, sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan kepada Al-Ashaj Abdul Qais, inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anat. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu al-hilmu wal anat. Sifat al-hilm wal anat dan sifat ketidaktergesa-gesaan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, marilah kita melihat keterangan sebagian para ulama tentang sifat al-hilm, apa yang dimaksud dengannya, agar kita kemudian bisa mencontoh sifat mulia tersebut. Sesungguhnya kata al-hilm sangat sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa kita dengan satu kata yang merupakan padanan dengannya. Sifat al-hilm mengandung makna-makna mulia yang harus kita sebutkan makna-makna tersebut agar kita mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan di antara makna al-hilm adalah al-aql wal-lub wal-fahm wal-basirah. Seorang yang punya kecerdasan dalam memahami sesuatu, pemikiran yang dalam dalam memahami sesuatu. Terkadang pula al-hilm yang orangnya disebut halim bermakna al-afu 'anil mukhti' wat tajawuz 'anis sayyi'ah wat tarafu 'an muqabalatil khata'. Sifat pemaaf 'anil mukhti' terhadap orang yang salah, wat tajawuz 'anis sayyi'ah memaafkan suatu kesalahan, wat tarafu 'an muqabalatil khata' berusaha untuk menjauhi membalas keburukan dengan keburukan. Disebutkan pula di dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah bahwa di antara makna al-hilm adalah tarkul ajalah, sifat ketidaktergesa-gesaan. Sehingga dari beberapa makna yang disebutkan tadi bahwa sifat al-hilm merupakan sifat mulia yang menunjukkan bahwa seorang yang memiliki sifat tersebut, seorang yang bijak
seorang penyabar, seorang yang mampu menahan diri, seorang yang berpikiran panjang, memikirkan akibat segala sesuatu, baik dan buruknya, dan mampu menahan diri. Karenanya dalam ayat yang disebutkan pada surat At-Taubah 114, Inna Ibrahim al-awwahun halim, ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullah, sesungguhnya Ibrahim al-awwah ay raja', senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal, senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal, katsirudz dzikri wad du'a, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, wal istighfar wal inabah ilaih, senantiasa istighfar dan kembali kepadanya. Halimun aidu rahmatin bil khalq, Ibrahim adalah seorang yang halim, punya sifat al-hilm, memiliki sifat kelemah lembutan terhadap makhluk. Wasaf amma yasduru minhum ilaihi minaz zallat, seorang yang bisa atau pemaaf terhadap apa yang diperlakukan kepadanya dari keburukan atau kesalahan-kesalahan orang. La yastafizzuhu jahlul jahilin, tidak membuat ia terdorong oleh kebodohan orang-orang yang bodoh. Wala yuqabilul jani alaihi bijurmih, tidak pula membalas kejahatan orang yang jahat dengan sikap-sikap yang mirip dengannya. Itulah Nabiullah Ibrahim. Sehingga ketika sang ayah dan kaumnya menyikapi beliau dengan sikap-sikap semacam itu, beliau pun berusaha untuk mensikapinya dengan sikap yang sangat bijak, penuh dengan pertimbangan yang matang, penuh sikap yang merupakan sikap kehati-hatian. Begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat Nabiullah Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. As-Sa'di rahimahullah juga menafsirkan, wasafallahu Ismail alaihi salam bil hilm wa huwa yatadammanu as-sabr wa husnal khuluq wa si'atas sadr wal 'afw amma jana. Allah Subhanahu wa taala mensifati Ismail dengan sifat al-hilm wa huwa yatadammanu as-sabr. Sifat ini mengandung makna kesabaran, wa husnal khuluq, dan akhlak yang mulia, wa si'atas sadr, dan lapang dada, wal 'afw amma jana, dan sifat memaafkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, sifat mulia tersebut. Dari apa yang disebutkan, maka hendaknya kita mengambil pelajaran, hendaknya kita berusaha untuk mencontoh sifat-sifat yang ada pada nabi-nabi yang mulia tersebut. Bahkan karena mulianya sifat ini sampai dikatakan dalam pepatah, al-hilm sayyidul akhlaq. Sifat al-hilm merupakan pimpinan dan yang terdepan dari akhlak-akhlak mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam kehidupan kita sehari-hari kita senantiasa menghadapi berbagai macam problematika, baik itu apa yang kita hadapi pada diri kita sendiri, maupun keluarga kita, maupun tetangga kita, maupun teman-teman kita, maupun bahkan orang lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita dari kedekatan. Semuanya itu membutuhkan untuk kita sikapi dengan sikap al-hilm. Betapa butuhnya kita menghadapi semuanya dengan sikap ini.
Begitu pula bahkan ketika kita menghadapi berbagai kondisi, termasuk kondisi kita di masa ini, yang kita ditimpa dengan suatu musibah, yaitu wabah, yang sampai saat ini masih pula menjadi problem bagi umat manusia. Maka hendaknya kita juga menghadapi semuanya dengan sifat al-hilm. Kita berusaha untuk mensikapinya dengan bijak. Tidak seperti sebagian orang yang kemudian menghadapinya dengan ketidaksabaran sehingga melanggar aturan-aturan. Tidak pula kita menghadapinya dengan ketakutan yang mendalam sehingga juga menimbulkan sikap-sikap yang tidak baik, sikap-sikap yang akhirnya akan mencelakakan diri sendiri atau banyak orang. Ikhwan fiddin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadi faedah bagi kita semuanya. Kita berbekal dengannya untuk menjadi suatu akhlak mulia yang kita berusaha menghiasinya dalam perilaku-perilaku kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima dari kita semuanya amal-amal kita, salat kita, puasa kita, dan kurban kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.